ini. Selamat malam, Pak. Bagaimana nih kabarnya semua? Malam, ya baik. Iya. Oh, bentar ini saya belum ganti background ini. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Di tengah-tengah kondisi sudah menurun ya. Ini di Indonesia COVID-nya sudah menurun, tapi bukan berarti kita lengah gitu ya. Kita harus tetap jaga protokol. Tapi senang sekali malam ini saya bisa menemani Bapak Ibu semua dan adik-adik juga dalam acara One Hour with Prof. Dodo ya. Kalau minggu lalu nggak sama saya, ya hari ini sama saya ya. Oke, saya mau share screen dulu. Izinkan saya share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya screen saya? Bisa kasih ada yang kasih reaction jempol. Oke, terima kasih Michelle yang sudah membantu. Kita akan buka acara kita di pagi. Nggak pagi ya, ini malam ya. Acara kita di malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita semua dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Untuk kesempatan yang Tuhan sudah sediakan buat kami bisa bersama-sama belajar melalui sesi One Hour with Prof. Dodo. Kami mengucap syukur untuk Pak Bernardo juga yang sudah bersama-sama dengan kami, yang hari ini akan berbagi. Kiranya Tuhan yang akan memimpin semuanya dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya nanti, dan acara ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati gadget, Tuhan berkati jaringan internet yang kami sangat andalkan malam hari ini. Kiranya semuanya boleh mendukung kami semua dalam kami mendengarkan sharing yang akan dibagikan oleh Profesor Bernardo. Kiranya Tuhan memberkati Profesor Bernardo ketika nanti membawakan sesi, biar apa yang disampaikan itu boleh benar-benar berasal dari Tuhan, dan itu juga akan, kami percaya akan membantu kami semua dalam kami terus melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk kami laksanakan dan lakukan. Dan juga untuk kami para peserta, kiranya Tuhan juga memberi kami hati dan telinga, supaya kami mau mendengarkan, kami boleh dibukakan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, tentang materi yang nanti dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, malam hari ini adalah sesi yang kedua ya untuk seri One Hour with Prof. Dodo. Kalau sebelumnya Prof. Dodo ini sudah bersama-sama dengan ACSI juga untuk 5 seri Learn from Korea. Nah, tapi topik Learn from Korea itu kita belajar coding dan edutech waktu itu. Kalau ada Bapak Ibu atau adik-adik di sini, teman-teman di sini yang mau kepingin tertarik juga, mau tahu seperti apa ya kira-kira belajar coding dan edutech itu, bisa kunjungi YouTube channelnya ACSI Indonesia. Di sana video-videonya bisa ditonton ya. Learn from Korea, itu nama serinya. Lalu jangan lupa subscribe juga ya. Oke. Nah, malam ini topik kita adalah bagaimana teknologi bisa mendukung sektor pendidikan. How technology can assist the educational sector. Nah, ini masih seputar topik besarnya, itu adalah future of jobs. Setelah sesi yang lalu kita belajar tentang skill-skill apa, keterampilan-keterampilan apa sih yang kita butuhkan untuk mempersiapkan diri di masa depan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana sektor pendidikan itu bisa dibuat lebih maju lagi, lebih menarik mungkin dengan adanya teknologi. Jadi, sebelum kita masuk ke sesi, saya harus perkenalkan dulu nih, siapakah Profesor Bernardo yang akan menjadi pembicara kita malam hari ini. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Gak apa-apa ya, Prof. Dodo dikenalkan dulu ya. Katanya kan kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu. Jadi harus dikenalkan dulu. Oke, Profesor Bernardo Yahya, beliau ini sekarang adalah full-time professor di Hankuk University di Korea Selatan. Hankuk University of Foreign Studies di Korea Selatan. Beliau ini S1-nya di Universitas Petra, ambil jurusan teknis industri. Lalu S2-nya sistem informatika di Dongseo University, sudah ke Korea Selatan ya, jadi S1 di Surabaya, Indonesia, lalu habis itu langsung pindah ke Korea Selatan, langsung lanjut doktoralnya di bidang teknik industri juga, itu di Busan National University, gitu. Baik, saya nggak mau panjang-panjang, sudah cukup. Nanti waktunya buat Profesor Bernardo nggak ada, gitu. Lihatnya saya terus, nggak dapat apa-apa nanti ya. Oke, saya langsung serahkan ke Profesor Bernardo, silakan. Ya, selamat malam.
Apakah bisa mendengar suara saya? Oke. Bentar saya coba. Oke, sepertinya. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih HCSI untuk kesempatannya bisa berbagi di forum bersama Bapak Ibu guru dan para siswa sekalian, gitu ya. Dan ya ini suatu momen yang sungguh membahagiakan ya, karena saya senang berbagi dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa juga bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi saudara-saudari yang ada di sektor pendidikan, gitu ya. Karena saya juga di sektor pendidikan, jadi saya memperhatikan hal-hal yang di sektor pendidikan dan saya ingin membagikan bagaimana perkembangan kalau di Korea sendiri, bagaimana perkembangannya, kemudian ya semoga juga bisa memberkati untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Nah, ini yang akan saya bagikan hari ini tentang the future of jobs, how technology can assist the educational sector. Bisa kelihatan ya slide saya ya? Oke. Saya mungkin akan banyak cerita studi kasus saja gitu ya, dan mungkin lebih banyak sharing tentang bagaimana sih teknologi ini bisa membantu di sektor edukasi gitu ya. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan untuk profil saya. Memang saya banyak di ranah teknik, bukan di ranah edukasi gitu ya. Tapi saya masih memperhatikan edukasi sebagai bagian besar dari pekerjaan saya. Jadi saya akan membagi outline saya menjadi 3. Ya. Yang pertama nanti saya akan memperlihatkan kira-kira kenapa kita harus memperhatikan edutech. Kemudian nanti yang kedua, aspek-aspek dari edutech atau aspek-aspek dari teknologi yang mendukung untuk educational sector ini apa saja, dan terakhir saya akan menutup. Nah, kalau kita bicara tentang edutech, itu kita tentunya tahu semua bahwa edutech ini sekarang sudah luar biasa akselerasinya. Mungkin dari Bapak Ibu, adik-adik, ya saudara-saudari sudah melihat gitu ya bagaimana COVID-19 ini ya di satu sisi memporak-porandakan ekonomi, tetapi di sisi lain ternyata mempercepat digitalisasi. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa sebelum pandemi COVID-19, edukasi itu banyak juga sudah menggunakan teknologi-teknologi, sudah menggunakan AI, sudah menggunakan big data, sudah menggunakan AR, VR, gitu. Tetapi dengan COVID-19 pandemik ternyata itu mempercepat. Nah, kita bisa lihat ya, ini prediksi yang dilakukan oleh satu perusahaan, Holonik. Pada waktu itu ya perusahaan ini memprediksi di tahun 2019 ini yang warna kuning gitu, itu adalah bagaimana pergerakan edutech. Ternyata waktu itu belum tahu ya ada COVID. Jadi garis kuningnya ini adalah proyeksi pada saat itu. Tetapi setelah COVID menyerang, nah kelihatan bagaimana ya, ini warna hijaunya ini ternyata lebih tinggi. Ternyata warna hijaunya ini lebih tinggi ya daripada yang warna kuning ini, sehingga nah kita bisa perhatikan bahwa ini ada gap yang luar biasa ya. Jadi gapnya antara pre-COVID atau tanpa COVID dengan COVID. Nah, ada banyak sekali perkembangan-perkembangan teknologi, baik itu mungkin dari sisi infrastrukturnya, dari sisi B2C-nya, gitu ya. Dan arah ke depan itu akan lebih ke arah mobile, lebih ke arah personalized. Gitu. Nah, kita coba lihat gitu ya nanti beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari. Ini data yang saya ambil dari Indonesia. Nah, ketika saya juga mengikuti perkembangan di Indonesia untuk application gitu ya, atau untuk website atau tools yang digunakan. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari Kemendikbud bahwa ternyata app yang paling dominan adalah Ruang Guru. Kemudian
ternyata yang sumber belajar gitu ya, sumber belajar dari rumah belajar itu juga menjadi satu app yang unggul untuk siswa SD. Jadi kalau misalkan kita melihat di Indonesia gitu ya, ternyata application ini saya yakin lah dari Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tahu ya application ini, Ruang Guru, ada Genius, ada fahamiiv.com, ada Cakap gitu ya. Ini mereka yang leading gitu ya, leading di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, secara umum gitu ya, kalau misalkan mau lihat lagi dari skop yang lebih besar di Asia gitu, ada banyak sekali application edutech gitu yang kita bisa lihat, mungkin itu terkait dengan bahasa ya, itu ini ada beberapa app. Kalau terkait dengan skill dan job ada yang ini gitu ya. Dan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menggunakan app-nya ya kebanyakan tentang tutor gitu ya, tentang e-learning, video tutor, learning language, dan MOOC. Ini ya mungkin kelihatannya banyak muncul di website, tetapi porsinya kecil gitu ya yang digunakan. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak pakai online tutor Ruang Guru, SnapS, dan sebagainya, atau pakai Google Classroom. Nah, kalau misalkan melihat dari core teknologinya sendiri, ya ini saya mengambil dari satu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Korea, di mana teknologinya itu bisa dibagi menjadi 7, ya. 7 ini adalah core teknologi di edutech. Jadi banyak sekali sekarang app-app yang sudah menggunakan VR. Nah, ini contohnya gitu ya, ada Anne Frank House, Anatomy U VR, ada InMind VR gitu. Nah, kalau dilihat ya sepintas dari application ini, kita bisa memahami bahwa ternyata teknologi VR ini lebih dominan ke ranah seperti museum, ya, seperti history, ranah untuk art. Jadi kalau misalkan kita mau mengajar untuk orang-orang yang mau belajar tentang sejarah, belajar tentang seni, nah VR ini ternyata mendukung. Karena banyak sekali application ini yang memperlihatkan di dunia tersebut. Gitu. Nah kalau AR ini apa? AR ini augmented reality. Saya tidak mendefinisikan, saya yakin Bapak Ibu Saudara juga sudah pernah mendengarnya gitu ya. Nah, salah satu yang lagi naik daun ini adalah ini ya, metaverse. Gitu. Nanti mungkin saya akan menunjukkan beberapa gitu. Nah, AR ini juga menjadi satu core untuk masa depan gitu ya. Ini sudah sangat booming di dunia, di Amerika, di Eropa, bahkan di Korea. Ya, saya kira bentar lagi di Indonesia pun sudah sudah masuk gitu ya. Kemudian ada namanya MR ya. MR ini kita bicara mixed reality. Mixed reality ini campuran dari AR dan VR. Nah, AI ini tentunya ya ada banyak pertanyaan ke saya juga gitu. Kira-kira apakah AI ini dibutuhkan sih di education gitu. Nah, ini sudah banyak itu juga ya. Tentang dunia robotik. Nah, ternyata robotik ini juga membantu untuk dunia pendidikan. Bagaimana orang punya pola pikir tentang algoritma, bagaimana robot ini nanti bisa membantu pekerjaan manusia. Cloud ini mungkin kita tidak banyak berkecimpung di dalam technical, karena ini sesuatu yang mendukung, karena sifatnya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya mendukung, maka tentunya teknologinya bisa digunakan. Dan collaboration tool. Jadi kita sekarang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Microsoft Teams, ada yang menggunakan Jandy, atau ada yang menggunakan WebEx dan sebagainya gitu. Nah, dari sini gitu ya, saya mau mengulas tentang beberapa teknologi yang sekarang sedang naik daun. Nah, saya akan membahasnya ini dari 4 hal. Yang pertama platformnya, kemudian saya mau memberikan juga beberapa contoh tentang solution, kemudian saya juga memberikan beberapa contoh tentang konten, dan ada satu contoh tentang equipment. Nah, ini kalau mau bicara di Korea gitu ya, sebenarnya ada juga banyak contoh di negara-negara lain gitu ya. Tetapi ya ada contoh-contoh yang saya ambil di sini, nanti itu banyak yang terkait dengan Korea, tapi juga ada yang dari luar negeri gitu. Nah, ini
key players ini yang sedang mendominasi di Korea. Yang pertama adalah customized learning. Nah, customized learning ini apa? Ternyata ini adalah platform untuk orang-orang mau belajar, di mana platform ini akan memahami saya. Saya ini orangnya tipikalnya kayak apa? Oh, saya ini orangnya senang visual. Nah, nanti mungkin lebih banyak diperlihatkan video. Oh, saya ini lebih senang untuk belajar tentang histori. Nah, nanti kelihatan kalau dari pola belajar dengan nilai-nilai saya, oh, histori lebih dominan, sehingga nanti saya lebih diarahkan untuk mempelajari tentang sejarah. Nah, ini platform ini sudah customized ya, istilahnya personalized. Gitu. Atau ada yang namanya gamification. Nah, ketika kita bicara gamification ini, ya kita tahu ya belajar dengan bermain. Gitu. Kemudian ada namanya foreign language. Nah, foreign language ini belajar bahasa asing, di mana bahasa asingnya ini ya ada mungkin permainannya, tapi juga ada ya model kuis dan sebagainya. Gitu. Dan yang lagi naik daun tentunya, kalau kita bicara digitalisasi, itu namanya coding education. Nah, di ranah ini ada satu yang menarik gitu ya, yaitu namanya EduTech Korea Fair. Ini baru saja berlangsung di Korea. Jadi karena pandemik mereka tidak bisa offline gitu ya. Ya ada banyak sih yang vendor-vendor yang tetap mau offline, tetapi kan ya tentunya ada banyak pro dan kontra gitu ya, apalagi di masa pandemik, dan ini Korea kasusnya naik lagi gitu. Nah, saya coba tunjukkan gitu ya. Nah, saya tunjukkan misalkan di sini di EduTech Korea ini kita bisa virtual exhibition. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut beberapa acara-acara kayak virtual conference gitu ya, ini ada juga model seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa masuk dalam virtual, kemudian ya kita bisa melihat perusahaan-perusahaan ini mereka bergerak di bidang apa. Nah, ini bahasa Korea semua gitu ya. Jadi misalkan kita ke sini ya, kemudian nanti kita bisa klik, kemudian kita bisa seakan-akan kita ini berjalan dalam pameran gitu ya. Kemudian kita ya bisa menikmati, oh ini pameran ini kalau yang sebelah kiri ini terkait dengan AI, tetapi kalau yang di sebelah kanan ini terkait dengan metaverse. Nah, nanti kita mau kemana dulu gitu. Nah, kita bisa geser-geser. Oh, ini seakan-akan kita masuk dalam ruang konferensi yang besar gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah Korea supaya EduTech ini juga tetap bisa dipertontonkan ke masyarakat dan juga ke dunia. Nah, terkait dengan EduTech ini, ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya mau membahas dari sisi platform, kemudian solution, gitu ya. Nah, ada satu yang menarik, ya, dari sekian banyak yang ada di pameran itu, saya mau menyampaikan satu, yaitu tentang platform ini, namanya Visang, gitu ya. Saya coba, bentar, kalau di share ini, bentar, oh ya, ini ada share, ya. Nah, ini Introducing the new smart learning solution from Visang Education. Jadi Visang ini dia menggabungkan dari beberapa vendor. Jadi saya membayangkan adalah mungkin saya kecilkan. Jadi Visang ini adalah sebuah platform yang menggabungkan beberapa perusahaan. Perusahaannya apa? Ada satu perusahaan tentang English Education, ada satu perusahaan tentang Math Education, ada satu perusahaan tentang AR atau VR Education, ada satu perusahaan yang bergerak di virtual classroom, metaverse. Nah, ini contohnya yang di atas ya, metaverse gitu ya. Nah, yang ditonjolkan di sini adalah ini sekolah. Sekolahnya ini sudah seperti layaknya kayak sekolah yang kita itu ada di fisik. Di mana nanti kalau itu kita bicara tentang metaverse, ini siswanya bisa seperti duduk di sekolahnya. Meskipun dia itu pakai kacamata untuk AR VR. Kemudian pelajaran-pelajarannya dari mana? Nah, pelajaran-pelajarannya
Kalau gurunya nggak bisa, ini akan ambil dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan konten-konten tentang Inggris, math, dan sebagainya. Jadi ini seperti ini anaknya di rumah, kemudian seakan-akan dia belajar seperti di sekolah gitu. Nah, ini yang menjadi menarik gitu ya, karena nanti anaknya tidak perlu ke sekolah, tetapi seakan-akan dia itu ada di sekolah. Gitu. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi adalah ini bukan nanti cuma di satu negara, bukan cuma di satu kota, ya, tetapi bisa juga di negara lain. Nah, Visang ini sudah punya sekolah-sekolah, punya rekanan yang di negara di Amerika Selatan, ada di Eropa gitu ya. Kemudian ya mereka menggabungkan kalau misalkan konten yang di Amerika Selatan berarti mungkin ada perusahaan-perusahaan yang tingkat Inggris masih cocok. Matematiknya mungkin sama, tapi nanti bisa di-matchingkan gitu. Nah, akhirnya sekolahnya sudah berubah menjadi sekolah yang internasional, yang nanti bisa dinikmati oleh semua siapapun. Gitu ya. Dan itu yang menjadi visi. Ini saya bukan promosi gitu ya, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa ini ada seperti ini gitu ya. Nah, ada yang namanya ini kalau kita bicara solution gitu ya. Kalau bicara solution biasanya kita mungkin punya masalah gitu. Masalahnya apa? Oh ya, kalau anak ini mungkin mau belajar menggambar ini susah gitu kan. Loh, terus kemudian apa? Adakah solusi untuk anak yang susah menggambar? Oh ya, ada gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini saya memberikan satu website ya namanya AutoDraw. Ini bisa kelihatan ya, AutoDraw. Ya. Nah, ini website ini kita mau menggambar misalkan gitu ya. Nah, di sini saya bukan orang yang ahli menggambar gitu ya. Saya gambar orang gitu. Kemudian saya gambar mata, saya gambar hidung, saya gambar mulut gitu. Nah, mungkin ini kan wah kok nggak terlalu bagus ya. Tetapi ternyata ini AI-nya sudah memahami saya ini mau gambar apa. Jadi tinggal saya klik kemudian langsung akan sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya. Saya cuma menggambar ya abstrak, tetapi nanti mereka akan menyempurnakan gitu. Nah, ini di ranah AI untuk menggambar gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari yang lain gitu, ada juga yang kita bicara tentang eksperimen gitu ya. Nah, eksperimen ini apa artinya? Kalau misalkan saya sebagai dosen di sini saya juga punya kayak laboratorium gitu ya. Nah, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan eksperimen-eksperimen tertentu. Contoh gitu ya, kita mau mengajarkan anak kita tentang yang namanya AI. Nah, ternyata mengajarkan AI ini kan nggak mudah gitu. Apalagi kalau misalkan anak-anak yang masih belum memahami coding gitu ya. Apa itu sih AI gitu. Nah, di sini ini sudah ada eksperimen yang disediakan Google di mana eksperimen-eksperimen ini ya terkait ada mungkin tentang musik, ada tentang paint, gambar, atau mungkin juga ini tentang robotik, animation gitu ya. Disediakan oleh Google untuk kita bisa bereksperimen gitu. Nah, yang menarik sebenarnya di sini ketika kita mungkin bicara ini ya, ada AI eksperimen gitu. Nah, di AI eksperimen ini banyak sekali contoh-contoh apa sih AI ini gunanya apa gitu ya. Itu kita bisa lihat. Terus dan kita bisa juga coba gitu. Misalkan contoh ini ada satu handwriting with neural net gitu karena beberapa penelitian saya juga tentang neural network gitu. Nah, kita misalkan di sini boleh mencoba nih. Saya mau menulis sesuatu, kemudian AI-nya ini bisa memprediksi kira-kira tulisan saya ke depan tuh kayak apa. Gitu. Contoh nih, saya tulis gitu ya. Saya mungkin tulis banana gitu. Nah, ini dia akan langsung memprediksi kira-kira teks saya itu modelnya seperti apa ke depannya gitu. Jadi mereka bisa kayak memprediksi, oh tulisan saya ke depannya ini kan kira-kira bisa memprediksi ya, ET dan sebagainya. Jadi prediksi tentang handwriting saya gitu. Nah, ini akan membawa para siswa tentunya lebih tahu ya. Oh, ternyata kalau misalkan kita belajar AI, kita bisa kayak model seperti ini contohnya gitu. Nah, kalau kita bicara lagi yang ada misalkan ini kita bicara tentang mathematics gitu ya. Nah, di ranah mathematics ini juga ada gitu ya. Saya kira ini satu app yang sudah masuk di Indonesia gitu. Namanya Kanda gitu.
Nah, Kanda ini satu app yang juga membantu kita kalau ya saya nggak tahu ya bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari di sini gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau boleh jujur saya dulu adalah orang yang nggak suka matematika. Aduh, kalau sudah gurunya ngajar, kalau misalkan gurunya itu ngajarnya suaranya tuh datar gitu, waduh nggak paham gitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan metode yang baru, kemudian kita diperkenalkan kalau misalkan ada notasi atau ada rumusan seperti ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau misalkan itu bisa diperjelas, maka itu akan membantu kita gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kanda ini sudah sepertinya saya ingat sudah masuk di Indonesia karena saya pernah beberapa kali melihat marketingnya gitu ya. Misalkan ini seperti kayak kalkulator gitu kan. Nah, misalkan saya ingin tahu apakah ada satu mekanisme untuk belajar tentang akar gitu ya, atau gini lah mungkin saya mau mencoba misalkan 2/1/4 gitu ya, 2/4. Saya ini nggak paham 2/4 ini maksudnya apa nih. Ini kebetulan pengalaman saya kemarin ngajarin anak saya gitu. 2/4 ini maksudnya apa sih? Gitu. Itu nggak gampang loh untuk mengajar kepada anak-anak kecil gitu. Nah, kita bisa lihat gitu, kemudian kita bisa search di sini. Nah, app ini menyediakan beberapa soal-soal yang nanti bisa membuat anak Anda paham itu artinya apa gitu. Kemudian nanti bisa dicari bedanya. Oh, ini untuk kalkulus, ini untuk kalkulus dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemudian nanti ini kita bicara ya cuma 1/3x itu apa gitu. Ada banyak hal-hal yang sudah dituliskan di sini yang nanti akan membantu anak itu belajar tentang apa itu pembagian atau tadi perperan seperti itu gitu ya. Nah, itu menjadi solusi gitu ya, menjadi solusi untuk membantu anak-anak yang kalau mungkin pas ngerjain PR nggak tahu. Nah, mau tanya gurunya, apa maksud tanya gurunya pakai WA? Nggak mungkin gitu ya, anak-anak belum punya WA kan. Apa mau tanya ke gurunya telepon, nggak mungkin juga, akan mengganggu. Nah, ini jadi salah satu alternatif solusi untuk anak-anak yang ingin tahu, curious gitu ya. Nah, dari sisi konten sudah banyak juga app yang menyediakan bukan cuma dari luar negeri gitu ya, tetapi juga yang di dalam negeri seperti Ruang Guru, Sumber Belajar, mereka menyediakan konten-konten itu gitu ya. Nah, ini ada satu yang menarik yaitu ini Build Something Different. Nah, ini adalah satu app yang mereka juga menyatakan bahwa suatu hari ini akan menjadi universitas. Jadi orang kalau mau ke universitas nggak usah ke Harvard, nggak usah ke MIT gitu ya, nggak usah ke kampus mana gitu. Tapi cuma ikut di dalam konten-konten ini, semua kontennya itu sudah punya kurikulum untuk memberikan Anda satu gelar tertentu. Nah, kalau sudah seperti ini ya tentunya kita menjadi semakin melihat ada kemungkinan kalau belajar itu dari mana saja gitu ya. Nggak perlu bahwa kita harus ke Amerika untuk belajar. Kita nggak perlu sampai ke Hong Kong untuk belajar sesuatu tentang ya apa yang menarik di Hong Kong. Kita tidak perlu belajar sampai ke Jerman untuk mencari sesuatu yang menarik di Jerman. Gitu. Tapi kita bisa belajar dari sebuah web seperti ini. Dan ini ada namanya experience based learning. Dia menggunakan equipment. Nah, yang sempat saya pelajari dari sebuah perusahaan ini adalah dia menggunakan chip microcontroller gitu. Nah, chip microcontrollernya ini modelnya mungkin kalau ada yang pernah mengetahui microbit gitu ya. Nah, microbit ini juga menggunakan controller yang seperti ini, kemudian kontrolnya ini dia punya beberapa panel yang nanti yang satu mungkin connect dengan sensor apa, yang satu connect dengan Bluetooth, yang satu connect dengan joystick, yang satu nanti connect dengan Android app dan sebagainya gitu. Nah, ini ada namanya CodeWiz. Gimana dengan satu ini saja nanti ditempelin kamera, nanti ditempelin roda, nanti ternyata bisa membuat yang namanya automated vehicle. Nah, ini membawa satu pemahaman tentang masa depan gitu ya. Loh ini loh, dunia sekarang mengarah ke yang namanya automated vehicle. Nah, anak-anak nggak bisa bikin mobil yang beneran, gitu. Tetapi anak-anak bisa diajarkan bagaimana sih kira-kira automated vehicle dalam skop yang kecil atau mini prototype. Nah, yang kalau saya di ranah teknik industri, ya saya
senang gitu ya kalau melihat ada prototipe-prototipe yang terkait dengan seperti misalnya ini logistik gitu. Nah, ternyata dengan ini namanya CodeWiz ini, dia bisa kayak memetakan satu industri, ya, di mana ini konveyornya bisa kelihatan jalan, kemudian nanti ini ada kontrol-kontroler yang berupa sensor-sensor, kemudian nanti ini nanti apakah barangnya itu akan jatuh di tempat pertama atau jatuh di tempat kedua atau jatuh di tempat ketiga. Nah, ini kelihatannya ada konveyornya jalan. Ketika konveyornya jalan, kemudian ada produknya sudah sedang berjalan, maka nanti akan ada robotnya. Jadi ini kayak menggambarkan kondisi sekarang yaitu apa? Industri 4.0. Nah, model-model edukasi yang seperti ini akan mendukung dari sekolah-sekolah untuk bisa membawa anak-anak yang saat ini itu belajar bahwa industri 4.0 itu punya model yang seperti ini gitu ya. Industri 4.0 itu ya kita bicara tentang sensor, kita bicara IoT, bagaimana membawa setiap data-data ini nanti untuk bisa dianalisa lebih lanjut dan sebagainya. Nah, ini ada yang namanya learning map with games itu. Nah, saya kira mungkin juga banyak ya gamification gitu. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudari juga paham tentang learning map with games. Ini ada satu app yang untuk anak-anak gitu ya. Nah, untuk anak-anak pasti senang kalau belajar matematika dengan game. Contoh anak saya ketika belajar matematika gitu, begitu lihat bukunya aduh pusing katanya. Tetapi kalau misalkan lihat game dia senang. Kemudian ketika lihat game, misalkan di gamenya itu ditanya, ini loh, 2 ditambah 3 berapa? Oh, dia akan pilih, mungkin dari pilihannya ada 5, ada 6, ada 7. Dia begitu klik 5, kemudian ada hore gitu ya. Nah, itu kan satu ekspresi, ada impresi, ada satu attractiveness yang muncul dari game ini yang membuat mereka akan ikut engage dengan app-nya gitu. Nah, itu yang membuat mereka tertarik untuk belajar lebih lanjut. Nah, seperti itu tentunya akan mendukung ya. Karena kalau misalkan guru-guru zaman saya gitu ya, saya nggak tahu zaman Bapak Ibu sekalian gitu, kalau nggak bisa mat gitu, dulu ada namanya mencongak gitu kan. Begitu kalau salah gitu, wah bisa apa? Nanti gurunya bisa datang gitu. Kenapa kamu? Kemarin nggak belajar ya? Jadi akhirnya kita takut gitu. Nah, tapi dengan seperti ini, anak semakin termotivasi. Nah, sebagai penutup gitu ya, ini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Perdana Menteri ya, ke Menteri Edukasi Jepang yang bernama Yoshimasa Hayashi, di mana di Jepang mereka mencanangkan yang namanya Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Nah, ini saya tuliskan gitu ya. In the era of Google, people no longer need to memorize every single fact. Jadi kita bisa searching di Google untuk sesuatu yang mungkin yang sepele gitu ya. Many tasks today are best carried out by computers. Jadi semua nanti akan bergantung pada komputer. Jadi apa? The emphasis must be on human skills such as communication. Jadi melatih anak-anak untuk berkomunikasi, leadership, endurance, tahan lama, dan curiosity, rasa ingin tahu, comprehension, terus mau belajar melihat sesuatu, dan khususnya ini reading skill. Jadi teknologi-teknologi yang ada ini sebenarnya hanya adalah untuk membantu atau assist dari siswa dan juga assist dari guru-guru yang harapannya apa? Ke depan kalau misalkan ada teknologi ini, semakin tahu. Tetapi ya, ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari seperti communication skill. Itu nggak bisa dengan teknologi. Leadership itu nggak bisa dengan teknologi. Endurance itu nggak bisa dengan teknologi. Itu harus ada guru yang memberikan arahan, ada mentor yang memberikan masukan dan saran. Jadi ke depan, everyone can teach, everyone can learn. Maksudnya apa? Siapapun bisa jadi guru. Jadi kalau misalkan kita sekarang punya profesi sebagai guru, saya sebagai dosen, ini juga satu kata-kata yang menarik buat saya gitu ya.
karena tidak selamanya saya akan menjadi dosen, karena siapapun bisa menjadi dosen. Terbukti apa? Ada seorang YouTuber, dia punya pengetahuan yang banyak sekali tentang satu namanya astronomi. Kemudian dia mengalahkan teori astronomi yang pernah dibuat oleh seorang profesor dari Harvard. Menarik gitu ya, seorang YouTuber ternyata dia bisa berargumen dan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Everyone can teach, everyone can learn. Ini the future of edtech. Itu saja dari saya. Kalau misalkan Bapak Ibu berkenan, silakan bisa bergabung di Telegram yang saya buat dan bersama teman-teman yang namanya Teropong Edukasi. Jadi saya cukup rutin, meskipun tidak setiap hari, membagikan apa sih tentang masa depan, edukasi, dan hal-hal apa saja yang terkait edukasi yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu menjadi tahu tentang dunia masa kini dan juga dunia masa depan. Itu saja dari saya, Bu Anita. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau komen, silakan. Ya, terima kasih Profesor Bernardo, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tadi saya berchat sama teman-teman, sama satu rekan saya yang juga bertugas malam hari ini. Kami memantau Slido gitu ya. Ada pertanyaan nggak gitu. Terus saya bilang nggak ada. Kayaknya orang-orang sedang terkesima dengan betapa teknologi itu memang sekarang luar biasa cepat berkembangnya, kayak udah nggak nyampe gitu ya. VR, AR tuh sudah segala macam. Itu tadi kami pikir tuh ini semua lagi bengong lihat gitu. Kalau saya sih nggak terlalu, karena sekitar sejam sebelum atau 2 jam sebelum saya udah lihat tadi. Jadi saya udah tadi bengongnya sudah tadi. Ya, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk di Slido. Saya akan langsung share screen. Berikutnya kita akan tutup. Saya lagi terima kasih Pak Dodo untuk sharingnya. Dan terima kasih juga untuk setiap Bapak Ibu, orang tua maupun adik-adik yang bersama-sama dengan kita malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Kita akan tutup dalam doa. Dan saya akan minta kesediaan Bapak Benas Wijaya untuk memimpin kita semua dalam doa. Apakah Bapak Benas ada? Baik, mari kita menutup acara 1 Hour with Prof. Dodo malam hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kurang lebih 1 jam. Kami bersama-sama dengan Bu Herlita dan teman-teman dari SCSI, terutama juga Prof. Dodo, dan juga seluruh teman-teman siswa dan guru yang ikut hadir malam hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk segala kelancaran yang sudah Tuhan berikan untuk acara malam hari ini. Hamba berdoa, menyerahkan Prof. Dodo, hamba-Mu yang ada di Korea saat ini sebagai seorang pengajar, juga sebagai seorang pejuang pendidikan. Kami berterima kasih untuk kehadiran beliau di dalam kehidupan kami, setiap kami malam hari ini, yang sudah memberikan insight-insight-nya yang bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia, untuk para siswa juga. Kami juga bersyukur untuk SCSI yang sudah berperan menyelenggarakannya. Juga hamba berdoa supaya SCSI semakin hari Tuhan semakin perkuat perannya dalam memperlengkapi para pendidik-pendidik Kristen, sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, agar dapat menghasilkan, menolong teman-teman kami para guru, Tuhan, para pejuang pendidikan di Indonesia untuk lebih lagi profesional, lebih lagi bisa berperan Tuhan di dalam pendidikan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur sekali lagi untuk malam hari ini. Hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Nantikan seri-seri kami berikutnya. Semoga, dan saya berharap masih dengan Profesor Bernardo ya. Apalagi nih yang baru lagi yang perlu kita ketahui gitu ya. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang berikutnya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam.